Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. An-Nisa ayat pertama. Ayat ukhra Ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum malikum liyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. An-Nur ayat 32. Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat Wabil yu'minuna wa bi ni'matihi hum yakfurun. An-Nahl ayat 12. Thumma qala hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni tazawwaju fa inna tasyrukum fil amal. Wa hadis ukhra an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba' li ba'liha wa lihasabiha wa jamaliha wa diniha fazbar bizariki dari batayana. Sadaqallahul azim wa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di tempat yang dimana Allah memberkahi terhadap hamba-hambanya apabila hambanya beribadah di dalamnya. Tentunya kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah akan mendapatkan keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salam dan salam kita hadiahkan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dapatkan syafaat di hari qiyamah la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam ta'zim hamba kepada kita semua, pada pengurus pengajian ibu-ibu ar-rahimin. Ini ada dua kostum nampaknya, ada yang putih dan ada yang hitam. Nampaknya yang hitam divisioner ya. Nah, pengurus lama namanya. Itu memang sudah sesepuh. Nah,
Ada yang putih-putih ya, kalau yang putih-putih terikat kelimuan ini. Bahaya ini, kita teringat. Orang tua kami, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih banyak atas undangannya. Pada kesempatan ini diberikan amanah oleh ibu-ibu sekalian melalui pengurus, yaitu membawakan tema tentang pernikahan. Pertanyaannya, ada yang mau nikah lagi rupanya? Hah? Ada yang tidak ada pasangannya? Nggak apa-apa, kita buka. Kan begitu. Ada yang ya? Iya. Tentang pernikahan, sangat luar biasa. Ini tentang pernikahan ini kami bahas dalam sekolah tentang bab menikah. Itu di kelas 7 bab pernikahan. Dan itu santri-santriwati memang dibahas tentang pernikahan. Pertanyaannya, ini adalah santriwati, masih santriwati. Ya, ayahanda dan bunda, izin bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita telah mendengarkan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nur, ada yang dibacakan tadi dalam surah Ar-Rum. Kita dengarkan tadi. Itu semua adalah dalil-dalil tentang pernikahan bagi kita yang beragama Islam. Itulah dalil-dalilnya semua. Masih banyak dalil di antara itu juga. Ada surat An-Nisa ayat pertama yang telah kita bacakan tadi. Tentunya dalam ayat tersebut, dalam surah An-Nisa ayat pertama tersebut, kita selaku manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah menciptakan daripada pasangan-pasangan, dan dari pasangan-pasangan tersebut Allah hadirkan hamba-hambanya. Intinya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana melaksanakan pernikahan ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kami, bunda-bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi juga telah kita bacakan tadi, di mana dalilnya bahwasanya nikah itu adalah sunnah, kata Nabi Rasulullah SAW. Nikah itu adalah sunnah. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan sunnah itu, maka dia bukan dari bagianku. Maka dia bukan bagian dari diriku, kata Rasulullah SAW. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwasanya nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah. Siapa yang tidak menikah bukan umat Rasulullah, bukan bagian dari Rasulullah. Maka menikahlah, karena dalam pernikahan tersebut akan ada zuriyah, akan ada keturunan. Karena Rasulullah cinta terhadap umatnya yang semakin banyak. Nah, Rasulullah cinta pada umatnya yang semakin banyak. Maka bagi kita yang sudah menikah, perbanyaklah anak, karena akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Bagi yang satu masih satu anaknya, selama masih cepatnya agak dua.
Bagi yang masih 2 laksanakan tempatnya supaya 3. Bagi yang 3 laksanakanlah secepatnya agar 4. Alhamdulillah Ustaz sudah 4. Bagi yang 4 sampai seterusnya. Ya, iya. Bagi yang masih bisa kan begitu. Bagi yang tidak bisa jangan dipaksakan lagi. Ya dan bunda ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Ada lagi hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ummuhu al-mar'atu bi arba'in arba'. Di mana nikahilah perempuan itu karena 4. Nikahilah perempuan itu karena 4. Yang pertama 5 lihat hartanya. Wa lihasabiha keturunannya, wa jamaliha kecantikannya, wa diniha karena agamanya. Makanya Bu, ini masih sanksi, tanya dulu suaminya Bu. Ya bunda-bunda ya, Bang, kau nikahi aku karena apa nih? Kata Rasulullah ada 4 menikahi perempuan itu. Apakah karena hartaku? Nah, mungkin ibu waktu nampak suaminya yang ibu pakai kalung emas, ya kan? Tahu di hadis Rasulullah di Baliha. Ada nampak gelangnya, ada nampak cincinnya. Memang belum menikah kan begitu. Tapi di sini kata Rasulullah kita melihat 5 lihat hartanya. Belum pakai jam, tapi jamnya jam yang mewah kan begitu. Tanya dulu pertama-tama. Baru apa lagi? Wali hisabiha keturunannya. Apakah karena ibu ini keturunan orang-orang keraton? Tanyakan dulu. Wali jamaliha apakah karena kecantikannya? Atau wali diniha karena agamanya? Tetapi Rasulullah menekankan kepada seorang laki-laki, pilihlah daripada yang 4 itu karena agamanya. Karena agamanya. Bisa jadi orang yang banyak hartanya, keturun konglomerat, kan begitu. Dan banyak hartanya dan kecantikannya, tetapi agamanya tidak sama dengan dia, tidak seiman. Maka kata Rasulullah, agamanya lah yang pilih. Biar agamanya Islam, tidak cantik, tidak punya harta, dan bukan keturunan orang dermawan, orang kaya. Tetapi di antara yang 4 itu yang paling bagus kata Rasulullah, lihatlah agamanya. Agamanya bagaimana? Dia sering bangun subuh. Ya kan Bu, mungkin saat itu suami-suami ibu ini lihat ibu ketika mau melamar, dia lihat ibu rajin sholat, ini ya, rajin bantu-bantu di rumah. Karena ada satu tradisi Bunda di suatu daerah begitu. Ketika seorang laki-laki ingin melihat calon istrinya, bukan berarti dia ingin kenalan, tidak. Tetapi dia mau menikah di seorang laki-laki. Ada suatu daerah di kampung itu ada kawannya. Di kota, di desa B, dia dari desa A ke desa B. Di desa B ini ada seorang perempuan yang dari dulu memang sudah melihatnya. Tetapi dia enggan untuk bertamu ke rumahnya, tetapi di situ ada kawannya. Ditanya sama kawannya, bagaimana perempuan ini? Apa jawaban dari teman itu? Jika engkau ingin mengetahui perempuan itu baik, engkau harus ketahui jam berapa dia bangun. Artinya bagaimana? Artinya kau harus bermalam di sini.
di kampung ini. Bermalamlah si beliau ini di kampung tersebut. Dilihatlah ketika subuh, rupanya sebelum subuh perempuan itu sudah bangun. Sebelum subuh perempuan itu sudah bangun. Sudah subuh dia melaksanakan subuh, sudah subuh dia membereskan rumah, hal segala macam. Nah, begitulah cara melihat bagaimana agama. Saya yakin benar-benar sekalian seperti itu. Kita saat mau diajak menikah oleh bapak dulu. Makanya kata Rasulullah, pilihlah di antara 4 perempuan itu karena agamanya, karena ibadahnya. Orang tua kami berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa kita itu? Sampai lama ya? Sedikit ya, setengah jam aja ya. Setengah jam saja. Orang tua kami, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada saya bawa kitab Tabiul Umi. Dalam kitab tersebut dia ada tentang kewajiban seorang istri. Kewajiban tentang seorang istri. Dan begitu juga kewajiban ada lagi satu sesudah itu adalah kewajiban seorang suami. Ini mana yang kita bahas ini? Istri ya, kewajiban istri ya, suaminya nggak ada ya. Kewajiban seorang istri terhadap suami. Dan dalam kitab ini banyak tentang hikayat. Hikayat terjadilah apa namanya? Penyebab daripada hadis itu diucapkan Rasulullah. Kalau dalam Al-Quran namanya asbabul nuzul. Sebab turunnya ayat ini sebab adanya hadis Rasulullah SAW tersebut. Dalam kitab ini dijelaskan ada satu kisah dari orang Badawi, Dia bermohon kepada Rasulullah, kata orang Badawi tersebut, aku telah Islam, kata Rasulullah. Dia orang Badawi ini, serulah pohon itu supaya mendekat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pergilah dan seru pohon tersebut agar mendekat kepadaku. Lalu orang Badawi tersebut pergi menemui pohon tersebut. Paham bu? Ada seseorang nih, dia katanya sudah Islam, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah Islam nih. Tetapi buatlah yang menakjubkan, meyakinkan diriku tentang Islam ini tadi. Terserah, kata Rasulullah. Apa yang kau mau? Kata Rasulullah. Kata orang Badawi ini tadi, suruhlah pohon kurma. Pohon kurma kan kalau itu kan dia di dalam ini, maksudnya berdiri jadi tanah kan begitu. Disuruhlah kata orang Badawi ini tadi pohon tersebut berjalan menghadap Rasulullah. Masuk akal bu? Ini untuk menambah keyakinan. Orang Badawi ini menyuruh Rasulullah agar pohon tersebut datang berjalan menghadap Rasulullah. Setelah datang menghadap Rasulullah, pergi lagi ke tempat asalnya. Kata orang Badawi ini tadi. Kalau begitu kau suruhlah, kata Rasulullah. Disuruh sama orang Badawi ini tadi. Terjadi. Berjalan orang apa ini tadi? Pohon kurma ini tadi menghadap Rasulullah dan kembali ke tempat itu semula. Bertambahlah keyakinan seorang Badawi ini tadi. Terjadi. Siapa itu? Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah,
bertambahlah imanku. Dilanjutkan oleh orang Badui ini tadi, ya Rasulullah, perkenankan aku mencium kepala dan kakimu, dan beliau memperkenankan itu melakukannya. Lalu berkata, aku sujud kepadamu. Setelah terjadi daripada kejadian tersebut, orang Badui ini tadi mencium kepala dan kaki Rasulullah. Setelah dilaksanakan itu, izinkan aku ya Rasulullah, kata orang Badui ini tadi, bersujud kepadamu. Apa kata Rasulullah? La tasjudni wa la yasjud ahadun li ahadin minal khalqi walau kuntu amiran ahadan bizalika la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha tanziman bihaqqi. Artinya, jangan engkau sujud kepadaku. Seseorang tidak diperkenankan sujud kepada makhluk, dan seandainya aku memperkenankan hal tersebut, pasti aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada suaminya untuk memperlihatkan kebesaran hak seorang suami. Artinya apa? Ayat kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak diperkenankan seseorang itu sujud terhadap hamba. Seorang hamba sujud kepada hamba itu tidak dibenarkan dalam Islam. Seandainya dibenarkan, akan aku perintahkan seorang istri sujud terhadap suaminya, karena itu memperlihatkan kebesaran hak seorang suami. Jadi ayah dan bunda mati Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis Rasulullah, sehingga timbullah perkataan Rasulullah ini, hadis ini, yang mana tidak diperkenankan seorang hamba itu sujud terhadap hamba yang lain. Selanjutnya, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Umar, katanya seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah hak suami atas istrinya? Maksudnya kewajiban kami sebagai suami terhadap seorang istri. Artinya kewajiban istri yang rela untuk suaminya, kan begitu. Apa jawab daripada Rasulullah SAW? Sekali-kali jangan menolak ajakan suami, sekalipun berada di atas punggung kendaraan. Ini pertanyaan dulu. Pertanyaan seorang wanita ataupun seorang istri. Apa kewajiban istri terhadap suaminya? Yang pertama kata Rasulullah, sekali-kali jangan menolak ajakan suami dalam tanda kutip berhubungan, walaupun berada di atas punggung kendaraan. Paham bunda? Paham ya? Ini kita sudah dewasa semua kan, jadi tidak ada boleh yang disembunyi-sembunyikan. Contoh, di atas kereta nih, berjalan di hampir tubing, ya kan? Pening suami, mesti disalurkan, kan begitu. Harus dilaksanakan. Nah, begitu lagi. Harus dilaksanakan. Yang kedua, seorang istri jangan berpuasa tanpa izin suami. Seorang istri jangan berpuasa tanpa izin suami, kecuali puasa Ramadan. Kalau masih namanya puasa sunnah, tanpa izin suami itu dilarang. Makanya kalau ingin puasa sunnah, mohon izin kepada suami. Maka jika istri puasa sunnah tanpa izin suami, pahalanya untuk suaminya
dan walaupun dia melaksanakan puasa tersebut dia berdosa untuk istri. Nikmat kan bu? Nikmat bu? Hah? Yang kedua kata Rasulullah, seorang istri dilarang berpuasa saat Ramadan. Kalaupun puasa itu pahalanya ke suaminya. Dia pun berpuasa juga, tapi berdosa juga. Dosanya itu siapa? Di seorang istri tersebut karena dia tidak minta izin. Bisa bu? Bisa bu ya? Jadi yang puasa sunnah selama ini sama siapa aja nih? Ada nggak minta izin sama suami? Jangan soal ini kali. Hah? Aku mau puasa lah bang. Berbanyak pahalaku. Ingat ini pesan Rasulullah banget begitu. Tapi saya yakin bunda-bunda semua ini adalah orang-orang yang selalu berminta izin kepada suaminya. Terus seorang istri jangan keluar rumah kecuali atas izin suami. Seorang istri dilarang keluar rumah tanpa izin suami. Ke masjid ini izin suami, izin, alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, pelanggaran dalam hal ini, jika seorang istri tak izin, kita izin kepada suami, akibatnya akan dikutuk oleh malaikat. Akan dikutuk oleh malaikat. Malaikat siapa? Malaikat rahmat dan malaikat azab. Hingga ia pulang ke rumah. Jadi kalau memang boleh minta izin, WA kan terus. Bang, boleh izin bang, kata Ustaz itu bang, seorang istri yang soleh harus minta izin apa tidak keluar rumah bang. Mohon izin bang ya. Kalau nggak aku kena azab sama malaikat ini bang. Bukan Ustaz yang mengatakan bu ya, tapi Rasul. Ya bu ya, WA sekarang. WA kan sekarang ya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi dari Ibnu Umar. Selanjutnya ya. Ini ada dari Qatadah. Ka'ab berkata, yang pertama ditanyakan kepada seorang wanita kelak di hari kiamat. Apa yang dipertanyakan kepada seorang wanita di hari kiamat? Yang pertama tentang sholat 5 waktu, dan yang kedua tentang kewajibannya ketaatannya terhadap suami. Maksudnya suami itu spesial suami ya. Masya Allah. Nah ini lanjut lagi bunda, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Dari Hasan Nabi SAW bersabda, ketika seorang istri lari meninggalkan suami tanpa alasan yang benar, maka selama itu sholatnya tidak diterima hingga ia menyerah kepada suaminya dan menyatakan, lakukanlah sesuka hatimu kepadaku. Dan seorang istri ketika sholat tidak mendoakan suaminya, maka sholatnya ditolak hingga mau membatalkannya. Paham bu? Bertengkar nih seorang suami istri, bertengkar tanpa sepengetahuan suami, istri itu keluar dari rumah. Kan biasa juga ya, bertengkar. Tapi jangan sampai keluar rumah. Tapi sering berantem. Semuanya sering berantem. Apalagi masalah bulanan kan begitu. Maka apabila terjadi seperti itu, seorang istri keluar, selamanya tidak diterima sholatnya, sehingga dia kembali ke pangkuan suaminya dan memohon kepada suaminya rela untuk dilakukan apa oleh suaminya. Rela seorang istri apabila telah meninggalkan rumah tanpa izin suami, sholatnya tidak diterima kecuali
seorang istri tersebut kembali ke rumah dan meminta maaf dan rela apapun yang akan dilakukan oleh suaminya, tapi tanpa membahayakan diri seorang tersebut kan begitu. Dan tidak diterima sholat seorang istri apabila seorang istri tersebut tidak mendoakan suaminya. Istri kurang ajar juga namanya ini. Ya bunda ya, istri yang kurang di sekolah tidak diterima sholatnya bunda, tidak diterima sholatnya. Itu kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham bunda? Paham bunda? Terakhir, bejat 9 sedikit-sedikit aja. Ini terjadi ketika di Mina. Saat itu Rasulullah SAW berkhutbah, melaksanakan khutbah di Mina. Rasulullah SAW bersabda, Inna lakum ala nisaikum haqqan, inna min haqqikum alaihinna ayyahfazna furusakum, wa la ya'zanna fi buyutikum bi ahadin takrahunahu wa la ya'tina bi fahishatin mubayyinatin fa in hunna fa'alna zalika faqad halallahu lakum an tadribuhunna darban ghayra mubarrijin wa inna min haqqihinna 'alaikumul kiswata wan nafaqata bil ma'ruf. Yang mana artinya, hai sekalian manusia, kalian ada hak-hak atas istri dan mereka pun ada hak-hak atas kalian. Di antara hak-hak kalian yang harus dipenuhi istri yaitu memelihara tempat tidur, tidak boleh memasukkan seseorang pria yang tidak disenangi ke rumahnya. Yang kedua, tidak boleh berbuat kekejian ataupun yang nyata ataupun yang sembunyi-sembunyi. Pelanggaran atas hal ini Allah menghalalkan kamu, maksudnya seorang suami, untuk memukul istri, tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Adapun hak istri atau kewajiban suami yaitu mencukupi keperluannya seperti makanan, nafkah lahir dan batin dan lain-lain. Dari Anas bin Malik yang selalu bersabda, Innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat shahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'daha tadkhul min ayyi abwabil jannati sya'a. Yang artinya, seorang istri ketika aktif melakukan sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan serta berbakti kepada suaminya, maka diserukan masuk surga dengan memilih pintu surga yang mana saja. Jadi dalam hadis ini dikatakan seorang istri dia melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kehormatan, berbakti kepada suaminya, maka seorang istri tersebut mendapatkan hak masuk surga dengan memilih pintu surga yang mana saja. Dari Anas bin Malik juga Rasulullah bersabda, seandainya seorang istri ketika menjilat darah dan nanah yang mengalir dari kedua lubang hidung suaminya belum cukup untuk memenuhi semua hak suaminya. Sampai sebegitunya kerendahan seorang istri pada suaminya. Inilah tentang hak daripada seorang ataupun kewajiban istri terhadap suaminya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tutup dengan sebuah kisah di masa Rasulullah SAW. Ketika saat itu putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, siapakah wanita yang pertama masuk surga? Kata Rasulullah SAW. Kata Fatimah kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wanita pertama yang masuk surga ialah
Ummul siapa bunda? Muti. Ummul Muti. Seketika wajah Fatimah itu bersedih, tetapi dihibur oleh Rasulullah. Engkau wahai Fatimah akan bersamaku selalu dalam surga. Berbahagialah Fatimah. Namun Fatimah bertanya, apakah keistimewaan daripada Ummul Muti? Apakah keistimewaan daripada Ummul Muti? Dicarilah Ummul Muti sampai ke rumah. Ketika saat itu Fatimah Al-Zahra binti Rasulullah SAW datang ke rumah Ummul Muti bersama Hasan. Hasan ini siapa bunda? Putra Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Bukan Bang Hasan Tanjung ya. Diketuplah pintu dengan ucapan Assalamualaikum ya Ummul Muti. Waalaikumsalam ya putri Rasulullah. Izinkan aku masuk ke rumahmu. Dilihat dari jendela, rupanya putri Rasulullah ini Fatimah tidak seorang diri. Dia bersama anaknya Hasan, masih kecil. Izin, mohon maaf putri Rasulullah. Aku belum minta izin ke suamiku menerima tamu seorang laki-laki. Heran daripada Fatimah, tapi dia masih anak-anak. Memang benar dia masih anak-anak, tetapi dia adalah seorang laki-laki. Harap dimaklumi. Oh, tidak apa-apa. Kalau bisa, kita besok kembali lagi. Hari pertama. Hari kedua besoknya kembali lagi. Tetapi Fatimah bersama Husain anaknya. Dibawalah anaknya Hasan dan Husain. Diketuk kembali pintu dengan ucapan salam. Dilihat dari jendela, ternyata mohon izin Fatimah untuk masuk rumah. Karena dilihat dari jendela, Ummul Mutiyah mengatakan, mohon izin putri Rasulullah. Aku memang minta izin ke suamiku akan menerima seorang laki-laki sebagai tamuku, yaitu Hasan, tapi tidak dengan Husain. Aku belum minta izin kepada suamiku seorang laki-laki bernama Husain untuk masuk bertamu ke rumah anakmu ini. Heran lagi Fatimah. Kalau bisa ya putri Rasulullah, kita besok kembali datang lagi. Besoknya kembali lagi hari ketiga. Bertamulah mereka dengan izin daripada suaminya. Mohon izin, mohon maaf ya putri Rasulullah. Selama ini perlakuanku atas penerimaan tamu. Karena memang aku harus taat patuh kepada suamiku. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, tidak ada yang istimewa dalam rumah tersebut. Tetapi ada di atas meja tamu ada cambuk. Ada tahu cambuk? Tahu ya. Cambuk ini dilihat oleh Fatimah ini untuk apa? Ini adalah alat untuk suamiku apabila aku kurang puas melayaninya. Apabila aku kurang puas dalam pelayanan terhadap suamiku, aku rela dipukul oleh cambuk ini. Tetapi selama kami berkeluarga, cambuk ini tak pernah dimanfaatkannya untuk kesalahan. Heran putri Rasulullah SAW. Sebegitukah seorang istri yang harus taat kepada seorang suami? Maka pantas Rasulullah SAW mengatakan, siapa wanita pertama yang masuk surga, yaitu Ummul Muti. Bunda-bunda yang dirahmati Rasulullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah di antara kita ada yang seperti ini? Ada. Ada bunda?
Ada nggak yang meletakkan cambuk di atas meja tersebut? Hah? Nggak ada ya? Jangan sampai. Makanya kita terakhir yang masuk surga. Hah? Gak apa-apa, yang penting masuk surga ya begitu. Nah, kan begitu dia. Karena ada kisah Rasulullah SAW. Ada seseorang bertanya, siapakah yang menjadi penghuni terakhir masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah dengan nama orang, berbangga diri dia. Berbangga diri karena telah dijamin masuk surga. Yang lainnya menangis karena tak disebut Rasulullah namanya. Kalau yang ini disebut Rasulullah, banggalah. Kan begitu. Dijamin masuk surga. Nah, kita yang tidak disebut oleh Rasulullah namanya, janganlah bersedih kan begitu. Tapi tentu masuk surga atau tidak. Maksud kata bagaimana bergaul dengan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang istri, hak-hak kewajiban seorang istri. Tentunya kita telah melaksanakannya, telah mengamalkannya, telah mengikhlaskannya terhadap suaminya. Maksud kata kalau sudah kita menjalankan ini semua, tentunya tidak disalahkan lagi. Tidak ada yang disesalkan lagi, bahkan berturut bangga kita termasuk adalah orang yang ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.